Baik, selamat sore pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dengan dalam acara Manage Your Mind sampai nanti pukul sampai 1 jam ke depan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita masih berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan menggali suatu tema yang lumayan dalam ini, yaitu etika bahasa dan sastra keagamaan dalam perdamaian bangsa. Kita sapa dulu Dr. Halimi. Apa kabar Dr. Halimi? Ini penjenengan ini dari UIN ya? Iya, dari UIN Malang. Dari UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim. Emangnya ada ya UIN yang lainnya? Ada banyak, ada. Bukan yang Maulana Malik Ibrahim maksudnya? Ada sekitar 59 universitas. Oh, UIN itu sebenarnya adalah singkatan ya? Singkatan dari Universitas Islam Negeri. Maka Maulana Malik Ibrahim itu kalau kita lihat sejarah wali paling, di antara wali yang paling tua di Jawa, yang ada di Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Maka ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang. Ini Raden Rahmat. Ada Raden Rahmat. Ini Maulana Malik Ibrahim. Nama wali. Kenapa kok diambil dari nama wali? Ya mungkin karena menyebarkan Islam, terus orangnya baik dan mengedukasi. Dari namanya, maka nama itu kan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Artinya cita-cita seorang guru, tokoh di dalam. Tokoh. Maka bagaimana nanti lulusannya juga bisa seperti dia dalam perjuangannya. Amin. Semoga seperti itu. Amin. Ya, Dr. Halimi, ini kita akan membahas tentang etika bahasa dan sastra keagamaan dalam perdamaian bangsa. Nah, ini bangsa Indonesia dulu ini didamaikan. Betul. Bangsa-bangsa ini baru bangsa ya. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari bahasa dan sastra dalam perspektif agama? Terima kasih pertanyaannya yang gampang-gampang sulit ini. Saya mau belajar juga ini. Kalau bahasa itu adalah ungkapan, maka ada bahasa yang tertulis, ada bahasa yang tidak tertulis. Maka ada juga mungkin bahasa isyarat yang sering kita dengar. Benar. Tapi secara bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dengan huruf-huruf tertentu, dengan kata-kata tertentu yang kemudian dipahami oleh orang lain. Kalimat, ada kata. Dalam perspektif agama, bahasa ini sebenarnya medium. Media. Kemudian sastra anggap adalah isi dari media itu. Karena sastra tanpa bahasa tidak ada. Terus sastra pakai apa kalau tidak pakai, diantaranya adalah bahasa. Karena namanya susastra ya. Itu kan sesuatu itu kan baik ya. Betul. Sastra itu bahasa atau mungkin bahasa, mungkin sesuatu yang baik. Susastra. Maka kata-kata isi dari bahasa itu indah, menyenangkan, itu bagian dari sastra, tapi lewat medium bahasa. Maka ketika bahasa hanya menjadi bahasa, tidak ada sastra, maka bahasa menjadi kering. Tapi ketika bahasa kemudian ada karya di situ, maka disebut karya sastra. Karya kan bagian dari, tetapi kan tetap diantaranya adalah kata. Lontar itu kan tetap kata-kata. Sastra beda dengan seni. Seni tidak harus kata, bahkan seni, lukis seni banyak seni, banyak lebih luas, bukan sastra. Maka dua ini memang khusus bahasa. Bagaimana pentingnya bahasa dan sastra di dalam agama? Pertanyaannya dalam perspektif agama, di dalam Islam karena saya beragama Islam, maka saya coba untuk melihat
di antara yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan ini merupakan mukjizat terbesar di muka bumi yang sampai hari ini keyakinan kita adalah Al-Quran yang belum habis. Mukjizat yang lain kan sudah nggak ada. Mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkat ya sudah nggak ada. Membelah laut ya. Membelah laut. Ya. Kemudian mukjizatnya Nabi Nuh perahu juga sudah tidak ditemukan. Semua mukjizat yang pernah kita dengar itu sudah seperti sudah hilang dan tidak ada. Dan mukjizat Nabi yang lain juga sama. Tetapi mukjizat Rasulullah yang Al-Quran ini sampai hari ini bisa kita masih baca dan kita masih saksikan. Ya? Kenapa? Karena dulu orang yang kita sebut dengan jahiliyah itu sebenarnya tidak jahiliyah dalam perspektif intelektual akademisi. Dan di antara kecanggihan mereka dan mungkin hari ini yang disebut intelektual adalah mereka yang orang yang budayawan atau sastrawan. Karena sastra tidak lepas dari filsafat. Dan orang yang mampu berpikir filosofis, maka di situ adalah orang-orang hebat, cerdas. Aristoteles macam-macam itu. Seorang filosofis pasti ada orang ahli pemikir, dan ini bisa merubah dunia. Maka dunia itu sebenarnya dirubah dengan kata-kata. Bukan dirubah dengan senjata. Bahkan hari ini kita dirubah dengan apa? Dirubah dengan kata-kata lewat media sosial. Betul. Itu kan kata-kata. Coba Facebook. Seandainya Facebook, Instagram. Apa yang Anda pikirkan? Nah, bahkan apa yang Anda pikirkan? Coba hanya Facebook, kemudian Twitter, tidak ada kata-kata. Terus kita mau melakukan apa kalau tidak ada kata-kata? Hanya bunga misalkan. Ya tidak bisa. Maka yang merubah dunia adalah kata-kata. Bahkan kita meyakini sesuatu itu juga diantaranya adalah kata-kata. Dengan kata-kata. Kita terpesona dengan seorang dengan kata-kata. Bahkan menangis, sedih juga dengan kata-kata. Baik kata-kata yang tertulis atau tidak tertulis. Maka karya sastra itu, sastra adalah kalau kita bagi ada puisi, ada drama, macam-macam banyak sekali ya. Kalau bahasa itu secara umum, anggap mediumnya, maka dalam agama, perseptif agama, yang diturunkan pertama kali di dalam Islam adalah kata Iqra. Oke. Bacalah. Artinya ya harus baca. Kalau orang buta, pikirannya, hatinya, bagaimana dia mau berpikir? Maka diajak dulu, ayo membaca. Cerdas dulu, kamu boleh memilih agama. Artinya agama itu tidak kemudian masuk dengan kebodohan. Dia dengan pemikiran, bergulat dengan pemikiran. Dan ini juga diajarkan kepada bagaimana Nabi Musa diajarkan untuk berpikir ke sana. Berpikir bintang, macam-macam sampai peralihan terakhir itu. Di dalam Islam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi yang dibaca pertama kali apa? Nama Tuhan. Bukan bacalah bunga, bacalah sekelilingmu, tidak, tapi bacalah Tuhan. Bagaimana membaca Tuhan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang membaca? Ini kan berpikir. Orang kan berpikir. Diajak berpikir. Tanya siapa ya? Kok bisa hidung saya bisa mancung? Apa ini kok bisa berbulu? Saya kadang nggak habis pikir ketika alis saya tidak pernah panjang. Iya, rambut kok bisa panjang? Kok rambut bisa panjang? Jangan dijawab dulu dong, biar penasaran. Ya, kenapa kok alis nggak bisa panjang? Kita rambutnya panjang. Baik, kita nanti akan bahas untuk lebih mengenal tentang siapa Tuhan atau bagaimana sih sebenarnya ya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan kita bahas adalah etika bahasa dan sastra keagamaan dalam perdamaian bangsa. Nah, tadi ini keluar nih ajaran yang anjuran yang pertama adalah Iqra, bacalah. Apa sih sebenarnya yang dibaca ya? Nah, terus diteruskan ini Dokter Ali. Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaq. Diajak berenung dan berpikir, kok bisa ya tangan-tangan ini bergerak? Kok ono 5? Kok 5? Kok enggak 6? Coba 6. Atau ini coba panjang. Kalau panjang, maka kalau kita jalan, Assalamualaikum. Ini kadang saya sendiri gak habis pikir. Ini pun kok nggak pernah panjang, kok pas gitu. Setelah selesai di sini, coba ini panjang. Kalau bersin kan ikut semua. Kalau mau makan gini, ya Allah, gitu. Masa ini datang sendiri? Masa ini panjang sendiri? Tidak ada yang membuat. Masa semuanya sendiri? Ini kemudian diajak berpikir, tidak mungkin muka bumi, alam semesta ini bergerak dengan sendirinya, sama dengan boneka, mobil. Tidak mungkin mobil jalan sendiri. Oh, ada remote. Nah, tapi siapa yang membuat remote? Nggak ada, remote itu baterai sendiri. Tapi siapa yang membuat baterai? Nggak bisa, baterai itu kemudian muncul. Nggak ada, nggak masuk akal sama sekali di dalam keyakinan kita. Pasti setiap sesuatu ada yang membuat. Oke, setiap akibat ada sebab. Sebab, akibat. Dan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Pasti sesuatu itu sudah terencana dengan matang. Oke. Dalam penciptaan juga seperti itu. Ya. Ya. Iqra kaitannya dengan bahasa, maka agama Islam itu pertama diajak untuk berpikir. Iqra. Membaca itu kan berpikir, merenungi, mentadabburi. Baca Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Siapa ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, terus panjang. Artinya, dan orang Arab jahiliyah ini, yang tadi sebut jahiliyah, sebenarnya tidak jahiliyah, tidak bodoh. Ini termasuk kaum intelektual. Di antaranya tanda bahwa orang-orang jahiliyah intelektual, ada namanya Umru'ul Qais. Itu ahli sastra yang dahsyat, yang luar biasa. Yang ketika dia berbicara, semua akan orang merunduk. Bahkan menganggap penyair-penyair waktu itu adalah Tuhan. Karena dia bisa merangkai kata-kata cukup indah, kata-kata cukup luar biasa. Dan mungkin hari ini jangan main-main dengan ahli sastra dulu. Sekali dia berucap, maka akan viral. Akan viral. Hari ini sama, kata-kata yang dibuat, maka bisa membuat orang jatuh, bisa membuat orang naik hanya dengan kata-kata. Dulu puisi sebagai alat seperti itu. Tergerak gitu. Tergerak ya? itu dulu. Menggerakkan. Membuat gerak orang yang sampai ada namanya sukul adab, pasar sastra. Penampilan sastra terbesar setiap bulan sekali. Ya. Ada pasarnya. Disitulah tempat sastrawan tampil. Itu masih belum ada nabi. Artinya pada masa jahiliyah. Ya. Kenapa kok disebut jahiliyah? Dalam perspektif jahiliyah ini bodoh, tapi tidak dalam akademiknya. Dia tidak mengenal Tuhannya. Oke. Tidak memahami kalau Tuhannya. Kalau di sini mungkin budi pekerti, budi luhurnya gitu tidak ada gitu. Dia internet aja ada. Gitu. Dia internet saja. Tapi tidak punya tata krama, budi. Artinya budi luhur, itu ya, keluhuran budi gitulah kalau orang sini ngomongnya. Betul. Maka itu tetap dianggap kaum yang jahiliyah. Karena maaf, perempuan tidak ada harganya. Kemudian kalau lahir anak perempuan, dalam beberapa riwayat itu dikubur. Karena merasa perempuan, kenapa dikubur? Karena tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diajak bekerja. Ini hanya menjadi beban dalam hidup. Dan kesenangan orang Arab itu dulu antara kabilah-kabilah itu berperang. Maka berperang laki-laki. Kalau berperang laki-laki, perempuan kan tidak bisa diajak berperang, hanya menjadi beban dalam peperangan atau beban hidup. Maka jahiliyah dalam artian di sini adalah mereka secara intelektual sebenarnya bagus, banyak yang pintar, hebat, dan bahkan bisa baca kitab-kitab yang lain. Sebelum Al-Quran datang itu sudah banyak yang pintar baca kitab-kitab itu. Ini kok ada bahasa ya yang menurut orang penyair-penyair itu dianggap sihir. Al-Quran itu dianggap kata-kata sihir. Maka setiap Nabi Muhammad mengucapkan itu adalah kata-kata sihir. Ini perkataan Muhammad, katanya, bukan perkataan Tuhan. Sehingga
kalau Tuhan mau menurunkan agama, tidak menurun manusia, dia menurunkan malaikat katanya. Oke, jadi di nalar-nalarnya mereka. Di nalar-nalar mereka. Jadi keindahan sastra itu menurut intelektualnya mereka ya, bukan sesuatu yang hati. Kenapa? Mereka belum bisa melihat keindahan perempuan juga. Masih sebatas untung rugi. Ini kan bahasa-bahasa di otak gitu. Wanita itu sesuatu yang merugikan gitu. Musnahin aja. Tapi perempuan memang sudah menjadi objek dalam karya sastra di situ. Sudah ada? Sudah bagus, sudah dahsyat. Maka menggambarkan kayak Imrul Qais, menggambarkan perempuan itu cukup indah, panjang rambutnya, elok hidungnya, semuanya dia digambarkan dalam puisi-puisinya itu. Artinya mungkin ada... Secara kulit tapi ya? Secara mungkin kulit, atau juga mungkin, tapi tidak semua. Kemudian orang jahiliyah itu, orang ketika itu ya berbuat senonoh dengan perempuan. Ya mungkin memang ada, tapi mungkin mayoritas tidak menghargai itu mungkin tidak mayoritas. Kemudian bahasa, mengapa bahasa dan sastra dan perspektif Islam? Dalam Islam itu yang diturunkan wahyunya, mukjizatnya adalah kata-kata, karena yang dihadapi adalah kata-kata. Sesuai ya pada zamannya ya. Sesuai pada zaman yang dihadapi adalah intelektual, sastrawan. Maka datang, mereka terkagum dengan para sastrawan. Islam datang, nih ada bahasa yang mengalahkan bahasa-bahasa kalian. Sama dengan Fir'aun, dengan tukang sihirnya, datang Nabi Musa dengan tongkatnya. Kemampuan seperti sihir. Sihirnya, tapi ini di atas sihir. Habis semua ularnya. Ini Al-Quran datang melawan, intinya berperang ya dengan mukjizatnya, dengan kata-kata. Oke. Ini pelajaran hikmahnya adalah lawanlah sesuatu yang sesuai dan di atasnya aja. Nggak usah yang macam-macam deh. Buang energi gitu ya. Oke, terus. Jadi itu ya. Ada karya yang ternyata jauh lebih lebih dahsyat gitu ya, lebih wownya nih kalau bisa diungkapkan ya. Sebenarnya waktu itu ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia yang mengaku nabi, memang orangnya pintar, hebat. Dia juga membuat yang namanya kitab. Karena dia merasa nabi, mengaku nabi, maka dia juga buat kitab. Sehingga contoh, saya tidak hafal banyak ya. Al-fil mal-fil. Kalau menurut kita itu sudah bahasa Al-Quran. Tetapi dia gambarkan di dalamnya, ini disamakan dengan surat yang apa namanya itu, al-fil mal-fil khutumun tawil. Itu artinya, kalau kita artikan, al-fil, gajah. Apa itu gajah? Tapi kan nggak ada maknanya. Tapi dimirip-miripkan dengan ayat Al-Quran. Gitu. Tapi dalam Al-Quran, tidak seperti itu. Setiap kata, setiap kalimat, bahkan setiap hurufnya itu mengandung ribuan makna. Bahkan tidak bisa satu kata itu kemudian dimaknai secara tafsir seperti itu yang dalam tersurat itu yang tersurat. Ada lagi yang kedalamannya, kedalamannya. Bahkan seandainya selesai Al-Quran hari ini sudah tidak ada tafsir, tapi sejak Al-Quran hadir, tafsir sampai hari ini tetap ada. Dan itu luas, berarti luas dan kedalamannya luar biasa. Kecuali yang hukum-hukum, itu sudah banyak yang qat'i, artinya jelas. Qat'i itu jelas. Contoh, kemudian tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, kalau kita kisahkan itu peristiwa Abu Lahab. Abu Lahab yang tangannya terbelenggu, Abu Lahab yang sering berbuat kerusakan. Kemudian Al-Quran menggambarkan siapakah Abu Lahab itu nantinya, sehingga masuk di dalam Al-Quran, digambarkan oleh Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhirih. Abu Lahab ini, pernah dengar ya Abu Lahab ya? Pernah. Abu Jahal. Abu Lahab secara personality orangnya luar biasa. Orangnya itu ganteng, punya istri
cantik, dan pengaruhnya ke masyarakat luar biasa. Tetapi dia tidak percaya terhadap Islam. Dan tidak hanya cukup percaya, tidak hanya persoalan percaya saja, dia sering menjebak Nabi untuk terpuruk. Kemudian pernah suatu saat buat jurang agar Nabi lewat dan kecemplung di situ dan yang lain. Rada jahil juga ini. Sebentar kita akan lanjutkan dulu. Baik, Pemirsa Rama TV, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV, dan tentunya Anda masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind dalam tema etika bahasa dan sastra keagamaan dalam perdamaian bangsa. Baik, ini tadi kita berbicara tentang Dr. Halimi? Bagaimana nilai estetika dari sastra yang mengandung nilai keagamaan itu sendiri? Ya, nilai ya. Ada orang yang menyebutnya sastra Islam. Mungkin kalau ada sastra Islam, ada sastra Hindu, ada sastra Kristen, mungkin sastra yang lain. Tetapi kemudian ada orang menyebutnya ini bukan lagi nama, tetapi nilai. Nilai-nilai keislaman yang ada dalam sastra. Karena sastra itu ada menyebutnya tidak punya agama. Tapi nilai-nilai di situ yang sangat penting dalam setiap karya sastra. Maka ada dulu saya masih tapi nggak pernah baca yang namanya novel hot itu Freddy itu apa? Dulu saya masih SD itu orang tua nggak boleh baca seperti ini. Hanya saya nggak pernah baca. Ini untuk orang dewasa. Itu kan kayak cerpen, tapi kayak novel pendek itu kan. Tapi isinya kan hot sekali. Itu kalau dibaca anak-anak muda yang belum waktunya, pikirannya kan sudah nggak jelas dia. Pingin mengarah ke sana, ke arah sana. Betapa bacaan itu sangat pengaruh besar. Dan hari ini, kenapa banyak, mungkin di Indonesia sudah ditutup, dulu ada cerita hot. Itu bisa dilihat reaksinya. Maka banyak pemuda-pemuda yang setelah baca itu dia melakukan hubungan seksual. Entah cerpen, entah puisi, atau mungkin kalau puisi, contoh yang Pak Zawawi sering gambarkan kadang, kalau puisi, saya cinta kamu, itu kan biasa, mungkin reaksinya ada, oh dia cinta saya, reaksinya luar biasa. Tapi ada yang bisa membuat lebih reaktif daripada aku cinta kamu, apa? Aku ingin mengambil bunga yang ada di telapak kakimu. Oh, ini karya sastra. Karya sastra seperti itu. Dia akan berpikir bisa berbulan-bulan, kenapa dia ya kok mau mengambil bunga yang ada di telapak kaki saya? Kenapa harus kaki, kok nggak di tangan saya? Mikir. Maka karya sastra itu lebih kepada sesuatu yang indah. Itu indah. Wajahmu. Kulihat bulan. Meskipun bulan bopen, tapi cahayanya. Wajahmu laksana, ya, kan wajahmu seperti bulan kan biasa. Tapi kalau dirubah sedikit lagi, wajahmu laksana bunga. Maka saya secara umum karya sastra itu ya sesuatu yang indah itu masuk dari karya sastra, dan itu tujuannya sastra. Meskipun kata-katanya tidak harus indah. Tidak harus indah ya? Tidak harus indah. Maksudnya, tapi menangkapnya yang indah. Atau tidak harus indah kemudian terpesona, tidak. Kadang marah. Maka cerpen kan tidak harus senang, tapi ada marahnya. Tapi itu karya sastra yang kita baca. Peperangan, apa kan. Sastra cinta itu kan banyak. Ada sastra cinta kan banyak macamnya. Tinggal kita melihatnya. Reaksi memiliki sangat luar biasa. Seperti kemudian orang-orang jahili waktu itu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, banyak yang bersyahadat. Reaksinya seperti itu? Iya, artinya ini bukan karya sembarangan. Ini pasti bukan karya manusia. Ini karya di luar manusia, kemampuan manusia. Karena sehebat-hebatnya manusia menurut mereka yang sudah ahli sastra, ini tidak bisa dikarang. Maka mereka banyak yang sudah melepas kesastraannya, kemudian baca Al-Quran. Itu. Qul huwallahu ahad, Allah bahasanya samad. Jauh lebih lebih terus terang ya, lebih
tidak juga, maka ini yang kemudian membedakan di antaranya dengan karya-karya sebelumnya, meskipun Al-Quran itu bukan karya manusia, karya Tuhan, seperti Yasin, pernah dengar Yasin ya? Ya. Kaf ha ya ain sad. Oh, ini bukan karya kita, tidak sama dengan kita. Sebelumnya kita tidak ada seperti ini. Ini pasti bukan karya sembarangan. Artinya Al-Quran itu mirip, bukan mirip ya. Ada syairnya, ada puisinya, ada cerpennya, ada kisahnya, ada semuanya di situ. Beda dengan syair-syair mereka yang hanya berisi dengan kata-kata AB itu. Al-Quran tidak. Tapi Al-Fatihah juga ini juga ya, indah juga sih. Indah. Dan tidak hanya persoalan indah luarnya, tapi dalam maknanya ada itu rasanya. yang ada rasanya. Yang itu yang kemudian membedakan antara sastra yang dikarang oleh mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Mengandung makna, mengandung hukum, ajaran, tapi dibungkus dengan kata-kata yang cukup indah. Tidak seperti laksana itu tadi ya, tapi mengenas banget di hati yang terdalam ya. Nah, itulah yang disebut mungkin itulah bahasa dari Sang Maha. Nah, ini tadi berarti memiliki fungsi reaktif ya. Nah, apa hubungan bahasa dan sastra keagamaan dengan nasionalisme? Dan bagaimana bahasa maupun sastra mempengaruhi kehidupan masyarakat? Kenapa setiap acara harus berdiri, kemudian mengumandangkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ternyata dulu banyak digerakkan pejuang-pejuang kita itu dengan kata-kata nasionalisme yang selalu digumuruhkan oleh mereka, dan ini yang mengantarkan mereka untuk berjuang dan berperang hanya dengan kata-kata. Kita saja kalau sudah Indonesia kebangsaanku, itu rasanya, seperti gimana rasanya itu kan? Kita merasa ya. Kita merasa kita nggak berbuat apa-apa, mereka sudah berperang, apalagi sudah heningkan cipta. Dalam nasionalisme, seperti Mars yang dibuat untuk Indonesia, lagu kebangsaan itu ya untuk memberikan diantaranya pelajaran buat bangsa Indonesia, kalau Indonesia Raya ya, Indonesia Raya, dan juga bagaimana nilai-nilai patriotisme itu tetap bergemuruh dan selalu ada di setiap anak bangsa. Tuh. Di dalam agama juga sama. Maka dalam setiap mau peperangan, kadang nyanyi-nyanyi diungkapkan puisi-puisi. Itu ada dibaca Al-Quran atau di luar itu? Kadang ya baca puisi. Bahkan dulu kedatangan Nabi kan, Tala'al badru alaina, telah terbit matahari datang kepada kita. Tala'al badru, bulan, Tala'al badru alaina, datang rembulan pada kita, gitu kan. Artinya menyambut seseorang kemudian dengan kata-kata yang indah, betapa senangnya orang itu. Dan kita juga senang dengan sambutan ketika mereka mengungkapkan dengan kata-kata. Apalagi tidak hanya kata-kata, ada nilai-nilai sastra di situ, ada sastra di situ, maka kita akan senang. Kalau orang sudah senang, bahagia, ini sudah masuk ke tujuan. Balik lagi deh. Balik lagi. Berarti mengaji Al-Quran itu mendatangkan kebahagiaan dong. Betul. Iya, seharusnya bahagia, maka tenang. Seharusnya ya. Dan apalagi tidak hanya kata-kata, tapi ada banyak pesan-pesan di situ. Ya kayak kita, kenapa kok baca novel setebal itu? Senang gitu kan. Novel sampai 5-6 jilid itu dihabiskan. Coba nggak ada gunanya, apa gunanya coba baca? Nggak tahu, seneng saja gitu kan, bahagia. Kayak film, apa fungsinya film? Kan terus mengalir. Wong film itu kan juga banyak berangkat dari skenario, sutradara, ya karya, berangkat banyak dari karya yang kemudian difilmkan, karya tulis. Iya.
Jadi bahasa sangat berperan penting. Dalam kehidupan kita sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau nggak gitu media-media sosial tidak akan lahir ya. Betul, itu karena pentingnya. Betul sekali. Bahasa dalam komunikasi antar manusia, antar makhluk bahkan. Betul. Baik, Bu Sadama TV, nanti kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan yang menarik sekali, nanti kita bahas di sesi terakhir. Makanya jangan kemana-mana, pemirsa Dama TV, tetap di sini. Sampai ketemu setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa Dama TV, tentunya masih di Manage Your Mind dan kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dr. Halimi Suhdi, MPD MA. Nih agak ini sedikit. MPD-nya ini apa ini? Pendidikan. Oke, MA-nya? MA-nya itu juga sama sebenarnya tapi dari luar negeri. Oh gitu. Dalam kaitan apa ini? Itu sama dulu ngambilnya sebenarnya pendidikan, tapi kalau dari luar itu Master of Art ya. Ya mungkin art secara umum ya. Apa itu art secara umum? Sastra itu, kalau nggak salah ya? Iya, sastra bisa. Tapi kita memang belajar bahasa ya, pendidikan juga. Jadi nanti kalau mengajarkan lagi kepada mahasiswanya apa yang diajarkan, dokter? Kalau saya ngajar bahasa dan sastra Arab di UIN. Oh gitu. Makanya ini kaitannya persis ini ya, Maya. Itu makanya kok saya dikasih tema ini. Dilalap habis sama dokter Halimi ini. Baik, ini tadi kan ada ternyata ada karya sastra, ada juga bahasa yang ada di dalam Al-Quran ya. Ini beda gitu ya ternyata ya. Iya, artinya Al-Quran itu bukan karya sastra, tapi ada unsur sastrawi. Beda antara karya sastra dengan unsur-unsur sastra. Tapi tetap adalah kata-kata. Karena kata-kata itu medium bahasa. Maka ada bahasa Arab. Beda ya bahasa Arab sama bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ya bahasa Arab itu. Oh gitu. Tapi bukan berarti bahasa Arab bahasanya Tuhan. Bukan, bahasanya Tuhan itu ya bahasanya banyak sekali bahasanya Tuhan. Karena Tuhan paham seluruh bahasa. Karena kan tidak harus bahasa Arab ya. Karena Al-Quran diturunkan di Arab, maka bahasanya bahasa Arab. Ketika Al-Quran dulu diturunkan ketika kitab diturunkan di Israel, maka bahasanya bahasa Ibrani. Taurat, kalau nggak salah Injil juga kan, Taurat, Injil itu bahasa Ibrani. Dan bahasa-bahasa sebelumnya juga sesuaikan dengan bahasanya. Maka Daud itu bahasanya Nabi Daud, mungkin bahasanya bahasa Nabi Daud, tapi tetap agamanya kan agama Allah gitu. Satu sumber gitu. Oke, satu sumber ya. Tapi dalam bahasa yang berbeda. Nggak mungkin tiba-tiba bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau diturunkan di Inggris. Tapi waktu itu Inggris belum ada. Bahasanya belum ada. Iya. Nah, mengapa Dokter Halim? Jadi ini belajarnya memang tentang bahasa dan sastra ya. Waktu di mana waktu itu? Di Arabnya di mana? Di Saudi. Oh, di Saudinya justru ya. Iya. Oke, luar biasa. Berapa tahun itu? Ya nggak lama. Cuma beberapa setahun, 1 tahun, 2 tahun. Luar biasa ya, ternyata ya bisa menguasai bahasa lain loh. Saya aja bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Indonesia gitu-gitu aja. Tapi yang bahasa saya yang paling akrab sampai hari ini cuma satu. Apa itu? Bahasa Madura. Oh gitu ya? Aslinya dari mana? Dari Madura. Mana Maduranya? Sumeneb. Oh, pantas darah daging. Oh gitu ya? Tetap nggak bisa meninggalkan bahasa ibu ya? Tapi Indonesia adalah bahasa darah saya. Iya betul. Tanpa bahasa Indonesia kita nggak akan ngerti saudara-saudara kita ngomong apa. Kita betul. Ngomong irian, ngomong ini kita nggak ngerti ya kalau tanpa hidup Sumpah Pemuda. Betul. Baik, Dokter Halimi, mengapa bahasa dan sastra keagamaan itu ada dan begitu krusial bahkan di masa Orde Lama maupun Orde Baru? Dan apa sih sebenarnya tujuan dan peran adanya bahasa dan sastra? Peran dalam membangkitkan keragaman budaya ini ceritanya. Betul. Pertama kali mungkin yang kita lihat adalah bagaimana peran bahasa yang tidak pernah kita tinggalkan ketika untuk menyatukan Indonesia. Maka bahasa satu
bahasa satu ya, satu bahasa Indonesia. Itu kan sudah jelas bagaimana peran bahasa. Kata-katanya bahasa satu, bahasa ya? Indonesia. Artinya orang digiring untuk sudah bahasa kita ya satu, bahasa Indonesia. Itu belum ada kemerdekaan, tapi sudah digiring. Benar. Dengan kata-kata yang ada, bagaimana orang yang ada di Nusantara ini bersatu dengan satu bahasa. Kalau bahasa sudah satu, maka gampang. Maka saya kalau ke Jawa, saya masih menggunakan bahasa Madura, bisa diusir. Tapi kalau sudah menggunakan bahasa Jawa dengan sesuai, nggih pangapunten, oh saking pundi, orang sudah mulai terbuka. Maka belajarlah bahasa kaumnya. Belajarlah bahasa orang yang kamu injak di situ, maka kamu akan bahagia di situ, dan kamu akan terhormat di situ, dan kamu akan menemukan banyak hal di situ. Tapi kalau kamu tidak belajar bahasa kaumnya, bahasa di tempat itu, siap-siaplah menyingkir dari tempat itu. Artinya peran bahasa itu untuk menyatukan keragaman kita itu sangat dahsyat. Kita kalau nggak salah punya berapa ribu bahasa di Indonesia. Banyak banget. Lebih dari 3.000 loh. Lebih dari 3.000. Lebih. Banyak sekali. 7.000. Di Jawa saja, logatnya saja banyak. Jawa. Benar. Belum bahasa satu, bahasa Jawa. Tapi logatnya kan banyak. Banyak. Malangan. Artinya dan juga sama-sama Jawa Timur punya bahasa yang berbeda. Bahasa Madura sama bahasa Jawa. Jawa Timur aja udah macam-macam. Sudah macam-macam. Tapi itu pemahaman terhadap satu bahasa akan membangkitkan kita semangat nasionalisme, tetapi tanpa menghilangkan kebinekaan yang ada di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Tetap menyatu, bahasanya sama, tetapi keragamannya tetap berbeda, tidak harus disatukan dengan satu ragam. Tanpa dihilangkan, kan tetap tidak dihilangkan bahasa nasional, maka disebut bahasa nasional. Bahasa daerah silahkan dikembangkan, persatuan aja, bahasa persatuan saja untuk menyatukan saja. Betul. Untuk menyatukan. Sama dengan bahasa Arab. Di bahasa Arab tuh logatnya banyak. Ada orang Saudi bisa saja tidak paham sama-sama bahasa Arab dengan bahasa logatnya orang Irak misalkan. Sama bahasa Arab, tapi logat, tapi bahasa fusahanya mereka akan tahu satu bahasa Arab. Mungkin bahasa Inggris juga sama. Ada Inggris, British, American, ada Australia, macam-macam. Tapi bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris. Logatnya berbeda. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan orang Eropa pakai bahasa Inggris, senangnya luar biasa. Benar. Artinya bahasa itu mempengaruhi besar, pengaruh besar. Maka kenapa di sekolah itu mulai kelas 1 sudah harus diajari bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya tidak dilepaskan dengan diajarkan sastra, karena dengan sastra dia lembut. Iya. Contoh, bahasa itu pengaruh luar biasa. Kita bilang sama istri, Mama ambilkan piring. Sama, Mah ambilkan piring. Tapi dengan Mah ambilkan piring, bahasa sama. Tapi butuh nada. Dan dalam baca puisi kan penting sekali itu kan, nada-nada anggap masuk. Tetapi kalau kita rubah, Mah ambilkan piring dengan bahasa yang lain, minta tolong ambilkan piring Uma, Mama lebih. Ini kan pengaruh bahasa, dia senangnya luar biasa. Maka saya kadang sarankan kepada orang-orang yang sudah menikah itu, sehari kalau bisa ucapkan minimal 10 kata cinta untuk istrinya. Kenapa? Contoh. Sepakat. Baik. Cinta untuk istri. Jadi itu penting sekali. Penting sekali. Dari dasar kalau bisa. Pengaruh kepada otak seorang perempuan. Maka perempuan itu butuh kasih sayang, tapi laki-laki bukan kasih sayang dibutuhkan, penghormatan. Itu beda. Oke. Kasih sayang dan penghormatan. Tapi kalau dua-duanya dahsyat. Kasih sayang dan penghormatan. Dan penghormatan dahsyat. Itu salingnya ya. Wah, luar biasa dahsyat itu, luar biasa. Baik, ini sudah waktunya, sudah tinggal berapa menit lagi, Dr. Halimi. Monggo, mungkin bisa memberikan pesan dan kesannya. Maka berhati-hatilah dengan bahasa, karena dia pengaruhnya besar tidak hanya terhadap budaya,
tapi terhadap hati. Kalau sudah hati tidak terkendali dengan kata-kata, dengan bahasa, maka dia bisa mati. Serem, betul. Karena sekali. banyak orang bunuh diri itu bukan dengan racun, tetapi dengan kata-kata. Sehingga dia kemudian melompat. Hanya dibilang aku tidak mencintaimu, maka segala kalau ada seseorang yang senang kemudian hanya mengucapkan saya tidak cinta kamu, maka dia bisa melakukan banyak hal sampai membunuh dirinya hanya dengan ungkapan satu kata. Berarti kata-kata itu sangat berpengaruh luar biasa kepada orang yang kita ajak bicara, bahkan kepada diri kita. Kalau orang sering mengatakan sesuatu yang negatif, maka tubuh kita akan juga akan negatif. Maka pagi dianjurkan berdoa. Doa kan nggak ada doa yang jelek, karena doa itu adalah optimisme. Maka kalau pagi kita membaca doa yang optimisme itu, maka seharian dalam Islam itu akan optimis. Membangkitkan energi semangat yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Dr. Halimi atas kedatangannya di studio. Maaf, semoga nanti kita bisa ketemu lagi, kita bahas-bahas yang lain. Baik, ya. Baik, Bisa Dapat TV, pembicaraan yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga ini juga bisa membuka wawasan dan cakrawala sudut pandang kita untuk bisa lebih memahami berkata-kata dengan halus, dengan indah, dengan sopan. Itu akan membangkitkan juga rasa keindahan di dalam diri kita juga. Baik, kita belajar dan mulailah belajar untuk anak-anak. Kita ajarin anak-anak kita. Seperti itu, Ji? Baik, saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.